Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran ekonomi kelas 11 yang pada hari ini kita khusus membahas tentang topik pendapatan per kapita. Saya berharap adik-adik bisa tetap semangat belajar untuk persiapan menggapai cita-cita di masa yang akan datang. Karena aktivitas yang kita lakukan saat ini itu sangat mendukung pencapaian cita-cita di masa akan datang. Jadi adik-adik tetap stay di sini, pahami materi pelajaran dengan baik, dan semoga mendapatkan hasil yang baik pula. Jangan lupa adik-adik selalu berdoa dan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melakukan tanya jawab, kalian mampu menjelaskan pendapatan per kapita dengan tepat. Setelah berdiskusi, kalian mampu menganalisis distribusi pendapatan nasional dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca teks, kalian mampu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sesuai metodenya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus pada pendapatan per kapita. Apa sih pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di suatu negara atau di negara tersebut. Nah, bagaimana penghitungan pendapatan per kapita? Nih ada rumusnya nih. Pendapatan per kapita sama dengan sigma GNP bagi sigma P. Ya, jadi pendapatan per kapita adalah gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Perhatikan adik-adik ya, jumlah ya. Jadi jumlah gross national product dibagi dengan jumlah penduduk. Ini ada dua cara yang bisa digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita, yaitu GDP per kapita, jadi sigma GDP per sigma P, dan GNP per kapita atau sigma GNP dibagi dengan sigma P. Jadi pada umumnya kita menghitung tentang pendapatan per kapita itu secara GNP. Nah, sekarang kita lihat tingkat pendapatan per kapita menurut Bank Dunia. Ini ada pengklasifikasiannya adik-adik ya. Yang pertama, low income economies, itu tingkat pendapatan per kapitanya kurang dari atau sama dengan 955 US dollar. Untuk low middle income economies itu berkisar antara 956 US dollar sampai dengan 3.895 US dollar. Untuk upper middle income economics itu berkisar antara 3.866 US dollar sampai dengan 12.055 US dollar. Dan yang terakhir adalah high income economies, itu 12.055 US dollar atau lebih. Dan untuk distribusi tingkat pendapatan per kapita tiap tiap ahli itu berbeda antara satu yang lain, tergantung dari orientasi, tujuan, dan observasinya. Nah, sekarang kita lihat fungsi pendapatan per kapita. Ini ada beberapa fungsi ya. Yang pertama, sebagai sebuah perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Selanjutnya, sebagai alat perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lainnya. Dengan demikian dapat dilihat tingkat kesejahteraan pada tiap-tiap negara. Yang ketiga, sebagai sebuah perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah sebagai sebuah data dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Hasil dari pendapatan per kapita akan digunakan sebagai acuan para pengambil keputusan dalam mengambil kebijakan bidang ekonomi di negara tersebut. Jadi ini fungsi pendapatan per kapita adik-adik ya.
Bagaimana cara untuk mengetahui atau menghitung pendapatan per kapita? Nih, ada dua cara ya. Yang pertama berdasarkan harga yang sedang berlaku. Nih, jika kita melakukan perhitungan pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku, maka hasil yang kita peroleh adalah pendapatan per kapita nominal. Jadi yang berlaku itu disebut sebagai nominal. Pendapatan per kapita nominal adalah sebuah pendapatan per kapita yang tidak memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Yang kedua adalah berdasarkan harga tetap. Jika perhitungan pendapatan per kapita menggunakan pendekatan atau pendapatan tetap, maka hasilnya disebut dengan pendapatan per kapita real. Kalau yang berlaku pendapatan per kapita nominal, maka yang harga tetap itu disebut sebagai pendapatan per kapita real. Adapun pengertian dari pendapatan per kapita itu adalah pendapatan yang sudah memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau inflasi. Jadi berbeda ya adik-adik ya. Nanti kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, sekarang ada distribusi pendapatan menurut kriteria Bank Dunia. Itu sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati kurang dari 12.000 pendapatan nasional. Nah, ini dianggap sebagai ketimpangan tinggi. Selanjutnya, sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati 12-17% pendapatan nasional. Nah, ini dianggap sebagai ketimpangan sedang. Sedangkan sebanyak 40% penduduk termiskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ini dianggap ketimpangan rendah. Jadi semakin tinggi persentasenya ya pendapatan nasionalnya, maka ketimpangannya semakin rendah. Yang kedua, mengukur tingkat kemiskinan. Itu ada beberapa indikator. Yang pertama, kebutuhan fisik minimum. Yang kedua, kemiskinan absolut menggunakan tingkat konsumsi dalam takaran ekuivalen. Yang ketiga, ambang kemiskinan menurut Bank Dunia tentang pemenuhan kebutuhan fisik 2100 kalori sehari yang dinyatakan dalam bentuk uang. Dan yang terakhir, BPS menggunakan tolok ukur Bank Dunia rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam memenuhi 2100 kalori per hari. Ini adik-adik ya, jadi ini indikator-indikator untuk mengukur tingkat kemiskinan pada suatu negara. Ngopi dulu adik-adik. Nah, sekarang contoh soal. Ini kita langsung ke kasus ya, untuk memperjelas materi yang kita udah bahas tadi. Di sebuah negara, PNB tahun dasar 2010 adalah 400 miliar. Sedangkan angka PNB-nya 1.300.567.000 pada tahun 2019. Nah, ini akan muncul di sini adik-adik ya, yang namanya berlaku tetap dengan apa tadi ada dua ya. Jadi dengan jumlah penduduknya 262 juta jiwa. Nah, berdasarkan kasus di atas, hitunglah PNB berdasarkan harga berlaku dan PNB berdasarkan harga tetap. Ini harga yang berlaku dan harga yang tetap. Kalau yang berlaku itu berarti tahun 2019 dan yang tetap berarti tahun 2010. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan harga berlaku. Ini ada, janganlah dari rumus ya. Jadi pendapatan per kapita sama dengan sigma GNP dibagi dengan sigma T. Nah, kita lihat, kita masukkan ke dalam harga yang berlaku tadi adalah 2019. Yang tahun 2019 itu sebesar 1.300.567.567.000 dibagi dengan jumlah penduduk sebesar 262 juta jiwa. Nah, akan diperoleh hasil sebagai berikut. Setelah dibagi adik-adik ya, maka hasilnya setelah dibagi itu hasilnya sebagai berikut. Jadi kalau kita ini setelah kita bagi ya, tetapi ini adalah penentuannya bahwa harga yang berlaku itu sebesar 4.963.996. Itu pendapatan per kapita untuk harga berlaku. Nah, sekarang untuk berdasarkan harga tetap.
Jangan lupa rumusnya lagi ya. Jadi itu tahun 2010, jadi 400 miliar dibagi dengan 262 juta jiwa. Ini dibagi ya, jadi akan memperoleh hasil 0,00 ini. Tetapi ketika kita bagi kali 100, maka dia akan memperoleh hasil pendapatan per kapita 1.526.700. Ya, ini kan yang kita peroleh adanya soal kasus tersebut. Tapi adik-adik bisa mengerjakan soal itu dengan mudah. Nah, demikian adik-adik, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.